Dasar kau bajingan botak, kau hanya ingin menyebarkan ajaran Buddha dan membuat dunia semurni wilayah barat. Kalau tidak, kau tidak akan keluar dari wilayah barat. Senyum ganas Nainyan Luo, ekspresinya sangat meremehkan. Kalau kau bukan orang bodoh, kau bisa mengerti bahwa di bawah dua krisis besar di dunia manusia, wilayah barat tidak mengambil tindakan apapun. Namun, dibandingkan dengan dua perang sebelumnya, metode dunia bawah ini tidak lebih dari sekadar penyihir. Akankah wilayah barat mengirim 18 arhat untuk tindakan sekecil itu? Umat Buddha di wilayah barat saat ini pasti sedang merencanakan sesuatu dan tidak akan pernah memiliki hati yang baik. Terlebih lagi, menempatkan semua makhluk dalam suara yang baik berarti mengubah semua makhluk menjadi penganut Buddha. Meskipun kami telah membunuh banyak orang, kami juga jujur. Tidak seperti kalian bajingan botak, kami semua munafik. Xian Luo juga mencemooh. Amitabha, karena Yama tahu bahwa dia telah membunuh banyak orang dan melakukan banyak kejahatan, biksu malang itu telah melewati Yama hari ini untuk menebus dosanya. Berkendara seperti arhat, tangannya tergenggam 10 kali. Jiu Yan Luo mencibir, ingin menyeberangi kami. Itu konyol. Meskipun kekuatan 18 arhat Buddhisme sangat kuat, saya khawatir itu tidak cukup bagi kalian berdua untuk menyeberangi kami. Amitabha, dengan tangan terlipat, cahaya keemasan Buddhisme meluap dari jari-jarinya. Kemudian, tangannya dengan cepat berubah, dan Dharma yang kuat melonjak keluar, membuat malam seterang siang hari. Arhat gajah yang menunggangi juga memiliki tangannya terukir. Dharma Buddha yang luas menyatu menjadi lautan emas. Tidak memiliki momentum yang agung, tetapi memiliki kekuatan luar biasa yang tak tertandingi. Ye Chen menyaksikan pemandangan itu tidak jauh. Meskipun dia jauh, dia juga merasakan kekuatan Dharma Buddha. Wajahnya sedikit berubah. Meskipun kekuatan kedua arhat itu berada di lantai 7 alam sinkretial, mereka tampaknya lebih kuat daripada kedua Yama itu. Kedua Yama itu tidak takut pada kedua arhat itu. Mereka berdua kuat. Mereka bertabrakan satu lawan satu, dan seluruh langit bergemuruh seperti guntur, memekakkan telinga. Pertarungan antara dua Yama besar dan dua arhat besar itu cukup megah, tetapi Ye Chen mengalihkan pandangannya dan jatuh pada Raja Hantu yang tidak jauh dari sana. Raja Hantu itu tampaknya merasakan sesuatu dan menatap Ye Chen dari kedua belah pihak yang sedang bertarung. Ekspresi Raja Hantu itu berubah. Sekarang kedua Yama itu ditahan oleh kedua arhat itu. Ye Chen keluar dari bahaya. Dengan cara ini, dia dalam bahaya. Raja Hantu itu melihat ekspresi tersenyum Ye Chen, dan jantungnya berdebar kencang. Ye Chen mampu bertarung dengan kedua Yama begitu lama, dan kekuatannya jauh di atasnya. Jika Ye Chen ingin membunuhnya, dia tidak bisa mengalahkannya. Hanya kau yang tersisa di antara 10 Yin Shuai teratas. Apa kau tidak kesepian? Aku akan mengirimmu untuk menemani mereka dan membiarkanmu pergi bersama mereka lagi. Ye Chen mencibir dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Hukum waktu dan ruang bekerja secara ekstrim. Bahkan jika jaraknya jauh, ia telah menyerang dalam sekejap. Wajah Raja Hantu berubah drastis, dan ia lari tergesa-gesa. Ia bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung dengan Ye Chen. Ye Chen membengkokkan busurnya dan menyiapkan anak panahnya, dan ketiga anak panah yang menembus awan melesat keluar. Itu seperti 3 bintang jatuh. Raja Hantu terkejut dan meraung ke langit. Ia mengorbankan lonceng iblis, yang berubah menjadi lonceng tembaga besar, lonceng gemerincing, yang membangkitkan gelombang suara. Namun melalui anak panah awan, momentumnya sekuat bambu. Ye Chen tidak dapat mengalahkan Yama dari 10 istana, tidak bisakah ia mengalahkan Raja Hantu? Lonceng Zhenyao sama sekali tidak dapat menghentikan anak panah yang menembus awan. Anak panah yang menembus awan melesat ke arah lonceng iblis, dan lonceng iblis itu terguncang, dan ada retakan yang rapat di atasnya. Dua anak panah yang menembus awan yang tersisa menembus kepala dan dada Raja Hantu. Tubuh Raja Hantu itu meledak seketika, dan semua dewa asli musnah, hanya satu serangan yang dapat membunuh mereka sepenuhnya. Raja Hantu terbunuh, bagi 10 istana Yama, acuh tak acuh, tidak relevan, mereka hanya peduli dengan kepentingan mereka sendiri, apa Raja Hantu di mata mereka. Ye Chen berdiri di kejauhan dan menyaksikan dua arhat agung melawan dua Yama. Itu adalah pertarungan yang mengejutkan. Jalan hantu dan agama Buddha saling terkait.
Langit diterangi oleh Dharma Buddha seterang siang hari, sementara ditutupi oleh gas hantu, yang membuatnya lebih suram. Meskipun Ye Chen telah ke wilayah barat, dia juga pertama kalinya melihat orang-orang kuat di kuil Dalayin. 18 arhat ini juga dianggap berstatus tinggi di kuil Dalayin. Para biksu Buddha yang kuat juga membuat Ye Chen menghela nafas dengan kagum. Segel Buddha dengan huruf Li, dua tangan lohan yang menunggangi gajah tercetak, dan kemudian, sebuah kata, Ku, muncul di tengah alisnya. Mata Jin Guangyao bersinar dan dia bergegas menuju 9 yama. Kata, Si, adalah segel simbolis dalam agama Buddha. Itu adalah segel Buddha yang dipahami oleh Amitabha pada waktu itu. Itu membawa dharma agama Buddha yang paling mendalam. Itu dapat mengusir hantu dan menyihir setan dengan kekuatan tak terbatas. Setelah arhat yang menunggangi gajah membuat segel Buddha dengan huruf Ci, arhat yang menggali telinga juga membuat segel Buddha dengan huruf Ci. Ketika dua segel Buddha ditekan, baik 9 dan 10 yama merasakan krisis yang hebat. Gerbang neraka, 9 yama dan 10 yama saling menatap dan saling menatap. Mereka meraung pada saat yang sama dan bergandengan tangan untuk membuka pintu neraka. Gerbang neraka yang dibuka oleh kedua yama itu jauh lebih mengerikan daripada yang dibuka oleh Zihade dan Raja Hantu sebelumnya. Ini dapat dianggap sebagai gerbang neraka yang sebenarnya. Ada hantu yang menangis dan melolong di dalam, yang mengerikan. Terlebih lagi, bahkan jika Anda melihatnya, Anda dapat melihat pemandangan 18 lapisan neraka, membuat orang-orang kedinginan di seluruh tempat. Pintu neraka terbuka dan terjalin erat dengan dua segel Buddha. Segel itu mengenai gerbang neraka. Gerbang neraka meraung dan agama Buddha menyebar di gerbang neraka. Kedua arhat itu melafalkan kitab suci di mulut mereka, dan suara mereka bergema di langit, memekakkan telinga. Dharma Buddha menyerbu ke gerbang neraka. Tangisan dan lolongan hantu di gerbang neraka lebih intens dan menyakitkan. Ledakan. Dalam sekejap, pintu neraka terbuka, dan tubuh 9 dan 10 yama terbang keluar, dengan jejak darah mengalir dari sudut mulut mereka. Kedua arhat agung itu duduk, melipat tangan mereka, dan terus melafalkan kitab suci. Satu persatu, rune Buddha keluar dari mulut mereka dan menuju ke 10 dan 9. Wajah 10 dan 9 yama berubah, dan mereka lebih suram. Mereka meremehkan kekuatan kedua arhat itu. Pada saat ini, mereka saling memandang, mengangguk sedikit, dan dengan cepat mundur. Sekuntum bunga muncul di sisi lain, dan mereka langsung memasuki bunga di sisi lain. Petik 2. Botak dari wilayah barat, kalian telah berbuat salah padaku hari ini, dan kalian akan membalasnya di masa depan. Di sisi lain bunga, terdengar suara 10 Yanluo menggertakkan giginya. Ketika kedua arhat itu melihat 9 dan 10, mereka berdua lari dan mendengar suara nyanyian. Mereka saling memandang dan tidak melihat gelombang di mata mereka. Mereka hanya melipat tangan dan melafalkan nama Buddha. Agama Buddha di wilayah barat benar-benar kuat. Tidak heran umat Buddha dapat menguasai seluruh wilayah barat dan mengubah wilayah barat menjadi tanah suci Buddha. Ye Chen menghela napas dan memikirkan tujuan agama Buddha keluar dari wilayah barat kali ini. Dia juga khawatir. Jika tujuan agama Buddha di wilayah barat benar-benar untuk menguasai seluruh sekte Buddha dan mengubah semua orang di dunia menjadi penganut agama Buddha, apa jalan yang harus ditempuh? Jika Anda hanya ingin menyebarkan agama Buddha di dunia, Ye Chen tidak punya pendapat. Bagaimanapun, agama Buddha dan Taoisme adalah cara yang kuat. Merupakan hal yang baik bahwa kedua doktrin dapat saling belajar. Amitabha, Ye Chen maju dan menyatukan kedua tangannya. Dia berkata, terima kasih banyak atas bantuan Anda. Dengan kedua tangan terlipat, arhat berkata, dermawan telah ditakdirkan bersama Buddha saya. Bisakah Anda menyembah agama Buddha? Ye Chen tertegun sejenak, dan arhat penggali telinga itu benar-benar kasar. Begitu dia membuka mulutnya, dia akan menyeberang ke Ye Chen. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum tipis, apa yang saya praktikkan adalah Taoisme. Meskipun Buddhisme kuat, sangat mustahil untuk meninggalkan Taoisme dan mengolah Buddhisme. Amitabha, itu sangat disayangkan. Sang dermawan memiliki patung Buddha. Jika Anda dapat mempraktikkan Buddhisme, Anda pasti akan mencapai kesuksesan besar di masa depan. Tuan Ruhan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal. Ye Chen mengerutkan mulutnya dan berpikir dalam hati, apakah itu yang dikatakan biksu ketika dia bertemu semua orang? Itu semua rutinitas.
Sekarang dunia bawah sedang menatap wilayah timur. Saya tidak tahu apa konspirasi itu. Karena kedua arhat telah datang ke wilayah timur, tolong biarkan kedua arhat dapat menyelamatkan orang-orang di wilayah timur. Ye Chen mengubah topik pembicaraan dan berkata. Gajah Tunggang Lohan berkata dengan tenang, kami di sini untuk menyelamatkan orang-orang di wilayah timur. Di mana ada agama Buddha, tidak akan ada bencana alam dan bencana buatan manusia. Sang Buddha akan melindungi semua orang dan membuat semua orang hidup bahagia. Mendengar ini, Ye Chen berkata dalam hatinya, umat Buddha di wilayah barat ini benar-benar fasih berbicara, dan membual bukanlah hal yang sia-sia. Dari samping, Ye Chen juga merasakan bahwa ambisi umat Buddha di wilayah barat memang besar. Menurut pernyataan mereka, semua orang hidup di bawah perlindungan Sang Buddha. Bukankah itu untuk mengubah dunia menjadi dunia Buddha? Apakah arhat terlalu berlebihan? Apakah maksud Lohan bahwa Tao dan Dharma akan membawa bencana bagi orang-orang? Ye Chen bertanya balik dengan tidak puas. Gajah Tunggang Lohan tidak menunjukkan ekspresi marah, masih dengan tenang berkata, hukum itu rumit, tidak ada kepercayaan yang bersatu, secara alami tidak dapat menghasilkan kekuatan kepercayaan yang besar, kepercayaan yang rumit di dunia ini di antara operasi, pasti akan ada beberapa bencana. Ye Chen berkata, ada begitu banyak metode Tao, jadi 100 bunga mekar, masing-masing memiliki kelebihannya sendiri, dan ada banyak sekali Tao yang abadi. Berapa banyak penganut Buddha yang telah menjadi abadi? Belas kasih Buddha kita bukanlah tentang mencapai Tao dan menjadi abadi, tetapi tentang membantu semua makhluk hidup. Oleh karena itu, bukanlah perseteruan utama penganut Buddha kita untuk mencapai Tao dan menjadi abadi. Arhat mengetuk telinga berkata dengan ringan. Ye Chen berkata sambil tersenyum, berbeda cara tidak bersekongkol. Jika penganut Buddha di wilayah barat ingin menyebarkan agama Buddha, tidak ada yang akan menghentikan mereka. Tetapi jika mereka ingin orang-orang meninggalkan Taoisme dan mengembangkan agama Buddha serta menjadikan dunia agama Buddha menjadi dunia agama Buddha, saya pikir banyak orang akan menghalanginya. Harap pikirkan dua kali. Umat Buddha hanya mengajarkan Dharma dan untuk semua makhluk hidup, dan tidak bermaksud menyatukan dunia. Sambil menunggang kuda seperti arhat, tangan mereka saling bertautan, kata Light. Ye Chen menyatukan kedua tangannya dan berkata dengan sopan, itu bagus. Bahkan jika agama Buddha dan Taoisme dapat saling belajar, itu tidak buruk. Ye Chen mengucapkan selamat tinggal kepada kedua arhat itu. Ada dua arhat di wilayah timur. Dia tidak perlu khawatir. Jika dunia bawah bersikeras mengawasi wilayah timur, dia pasti akan mengirimkan yama yang lebih kuat. Ada 10 yama di dunia bawah, tetapi ada 18 arhat dalam agama Buddha. Pada akhirnya, pikiran Hades harus jernih. Kekuatan 18 arhat hanya lebih kuat dari 10 yama istana. Hades bukanlah orang bodoh dan tidak akan mempertaruhkan nyawa 10 yama istana. 10 yama aula dibudidayakan dengan hati-hati di dunia bawah. Jika seluruh pasukan dihancurkan, akan butuh waktu lama untuk mengolah generasi yama lainnya. Ketika dunia besar datang, 10 aula yama memainkan peran yang sangat penting, jadi tidak bisa tergesa-gesa. Dunia bawah. Kuil dunia bawah. Di istana gelap dunia bawah, hakim berjalan ke istana dengan tatapan bermartabat dan membungkukkan tubuhnya dan berkata, laporkan kepada Hades, 9 dan 10 yama telah kembali dari wilayah timur. Tepatnya, mereka telah melarikan diri kembali. Lari kembali. Nada bicara Hades dingin, dengan sedikit keraguan. Hakim berkata, 9 neraka dan 10 neraka bertemu Ye Chen. Mereka bisa saja membunuh Ye Chen, tetapi mereka membunuh 2 arhat Buddha di jalan. 9 Yanluo dan 10 Yanluo dikalahkan dan harus kembali ke dunia bawah. Raja hantu dibunuh oleh Ye Chen. Umat Buddha dan arhat dari wilayah barat muncul. Kata-kata Hades sedikit mengejutkan, dan kemudian dia berkata dengan dingin, umat Buddha dari wilayah barat tidak bertanya tentang dunia selama bertahun-tahun. Apa yang mereka lakukan saat ini? Menurut kedua Yanluo, umat Buddha di wilayah barat mengatakan bahwa mereka ingin menyebarkan Dharma di dunia manusia, tetapi umat Buddha di wilayah barat sangat ambisius dan benar-benar ingin mengubah dunia menjadi tanah suci agama Buddha. Kata hakim dengan jujur. Raja Neter mendengar ucapan itu dan mengangguk sedikit. Setelah sedikit berkata, dia berkata sambil mencibir, apakah agama Buddha akhirnya tidak dapat menahan diri?
Ada dua krisis besar di dunia manusia. Mereka tidak pernah meninggalkan wilayah barat. Sekarang mereka muncul. Mereka tidak hanya menyebarkan agama Buddha, tetapi juga berusaha menjadikan dunia sebagai tanah suci. Saya khawatir itu juga demi ramalan. Tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa umat Buddha tidak memiliki keinginan dan hawa nafsu. Orang-orang serakah. Umat Buddha juga manusia. Bagaimana mereka bisa menyerah dengan mudah? Hades berkata dengan muram, rencana kita mungkin harus berubah. Anda dapat mengirim beberapa orang untuk menanyakan tentang situasi khusus di wilayah timur. Rencana ini tidak boleh gagal, itu harus berhasil. Setelah hakim diperintahkan untuk pergi, Raja Dunia Bawah berkata kepadanya, sudah lama sekali sejak orang yang ditekan itu siap untuk bergerak baru-baru ini. Rencana ini tidak mungkin salah. Anda dan Zhong Zhengnan akan menatap orang itu. Jika ada tanda-tanda, Anda dapat segera melaporkannya. Bisakah Anda membiarkannya membuka segelnya? Mencius bersandar pada kruknya dan berkata, Hades, ada beberapa kelonggaran di segelnya. Mengapa Anda tidak memperkuat segelnya? Raja Ming berkata, bahkan jika raja ini memperkuat segelnya, itu hanya dapat menunda untuk sementara waktu. Jika rencana ini berhasil, maka kita dapat menyegelnya secara permanen. Dengan cara ini, saya bisa benar-benar lega. Hades, apakah tidak ada cara untuk membunuhnya? Tanya Meng Po. Raja Hades mendengus dingin, jika aku bisa membunuhnya, aku akan membunuhnya sejak awal. Mengapa menyegelnya sampai sekarang? Mencius tahu apa yang terjadi antara Hades dan orang yang mereka bicarakan. Itu adalah peristiwa besar yang menyebabkan kegemparan di seluruh dunia bawah. Namun, orang-orang yang mengetahui rahasia itu adalah beberapa teman dekatnya, dan Menpo adalah salah satunya. Pada saat itu, Pluto bukanlah Raja Dunia Bawah, tetapi seorang jenius di dunia bawah. Kemudian, kekuatannya menjadi mampu bersaing dengan Raja Dunia Bawah yang asli. Ide-idenya sangat berbeda dari ide-ide Raja Dunia Bawah yang asli. Pada saat itu, periode kehancuran besar terjadi, dan Hades mengambil kesempatan untuk menekan Raja Dunia Bawah dan menjadi Pluto baru dan menyatukan dunia bawah. Namun, meskipun Raja Dunia Bawah di masa lalu ditekan, dia tidak dapat menghapusnya sama sekali. Dia hanya bisa menyegelnya, dan sekarang segelnya longgar. Setelah bertahun-tahun, Raja Hades belum menemukan cara untuk membunuhnya. Dia harus memperkuat segelnya. Tangan Pluto untuk memperkuat segelnya tidak banyak berpengaruh, kita harus menggunakan cara yang luar biasa, dan rencana yang dikatakan Pluto adalah cara yang luar biasa itu. Tripod penjara kota Sensiang harus dihancurkan. Jika kembali ke dunia bawah, itu akan memicu badai besar. Meng Po khawatir. Raja Dunia Bawah berkata dengan dingin, aku tidak akan pernah membiarkan Ye Chen memasuki dunia bawah. Aku tidak akan pernah membiarkan penjara kota Gajah Dewa Ding melihat orang itu lagi. Di dekat Gunung Sensan, tempat wilayah timur dan utara bertemu, ada kota yang bobrok. Kota itu hancur total dalam perang lebih dari 10 tahun yang lalu. Yun Wu, ayah Yun Fan, juga terkubur dalam bencana itu. Ye Chen muncul di kota kecil itu, kota itu juga seperti kota Longyang, di mana-mana ada semak belukar dan rumput liar, rumput tumbuh, burung penyanyi beterbangan, penuh dengan kehancuran dan kesunyian. Ye Chen mengingat hari-hari ketika dia berada di sini. Adat istiadat rakyat di sini sederhana, dan penampilan para paman dan paman dapat terlihat jelas, tetapi sekarang mereka berbeda satu sama lain. Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia meninggalkan kota yang bobrok itu dan datang ke Gunung Sensan. Di tengah gunung, semua yang ada di dalamnya dirampok. Disinilah juga Ye Chen mendapatkan warisan paling kuat dari para protos, dan daerah terlarang dewa ada 9 kali lipat. Ye Chen meninggalkan Sensan jauh-jauh ke utara, datang ke kota Suanyuan, langsung datang ke rumah keluarga Suanyuan. Rumah ini dibangun kembali oleh Ye Chen, menunggu Suanyuan kembali suatu hari nanti. Ye Chen baru saja datang ke gerbang rumah keluarga Suanyuan, dan sekelompok orang keluar dari gerbang. Orang-orang ini adalah Suanyuan, Suanwu, Yun Fan dan Longqing. Guru, Longqing sangat terkejut melihat Ye Chen, bagaimana Anda bisa datang? Kakak senior, apakah Anda keluar dari bea cukai? Yun Fan juga bertanya dengan heran. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, saya tidak keluar dari celah itu. Itu hanya bagian dari diri saya.
Saya baru saja datang dari wilayah timur. Konon, dunia bawah di wilayah timur diawasi dengan ketat. Bagaimana keadaan Anda sekarang? Tanya Xuan Yuan. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ayo kita pergi ke restoran dan membicarakannya sambil minum. Beberapa orang pergi ke restoran terbaik di kota Xuanyuan dan duduk serta memesan makanan dan anggur. Ye Chen minum beberapa gelas sebelum mulai berkata, dunia bawah telah mengincar wilayah timur. Tampaknya mereka memiliki beberapa rencana dan terus-menerus membunuh. Tampaknya mereka ingin mendapatkan banyak hantu. Rencana. Xuanyuan mengerutkan kening dan berkata, apa yang ingin dilakukan dunia bawah? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, inilah yang ingin ku ketahui, dan aku ingin memberitahumu kabar baik. Kami telah menemukan Liu Mo, tetapi Liu Mo sudah mati dan telah menjadi boneka yang dimanipulasi oleh dunia bawah. Sekarang tuanku, orang bijak tertinggi, sedang mencoba menemukan jalan. Meskipun Xuan Wu, Xuan Yuan dan Yun Fan belum pernah melihat Liu Mo, mereka telah mendengar Ye Chen menyebutkannya. Ketika mereka mendengar tentang Liu Mo, mereka semua khawatir. Ye Chen berkata, semuanya tergantung pada ciptaan iblis Liu sendiri. Jika kita dapat membuktikan kebenaran dengan mayat, itu akan menjadi ciptaan yang hebat. Beberapa orang Xuanyuan juga menghela nafas ketika mereka mendengarnya. Tidak mudah untuk membuktikan kebenaran dengan mayat. Apa yang terjadi kemudian? Tanya Yun Fan. Ye Chen berkata, kemudian, 10 jenderal Yin besar dari dunia bawah dikirim keluar, tetapi 9 dibunuh oleh harimau Fei Tian. Hanya Raja Hantu yang dibunuh olehku 2 hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu, dunia bawah bahkan mengirim 2 dari 10 istana terakhir. Untungnya, 2 arhat Buddhisme muncul, jika tidak, aku akan tamat. Buddhisme dan Lohan muncul di wilayah timur. Orang-orang Xuan Wu semua mengerutkan kening. Bahkan arhat telah muncul. Tampaknya umat Buddha bertekad untuk menyebarkan Buddhisme di dunia. Xuan Yuan tampak tidak senang. Guru, Anda tidak tahu bahwa sebuah kuil besar bernama Kuil Xiao Yin telah dibangun di wilayah utara. Long Qing berkata dengan marah. Ye Chen mendengarkan, juga mengangkat alisnya, Kuil Yin kecil. Xuan Yuan berkata, Kuil Yin kecil ini dibangun di luar kota terpencil di wilayah utara. Itu hampir berdiri dalam semalam. Ketika lonceng pagi Buddha berbunyi, seluruh wilayah utara menjadi gelisah. Banyak praktisi di kota itu tahu bahwa sebuah kuil telah muncul di wilayah utara. Setelah munculnya kuil Xiao Yin, para biksu di wilayah utara tidak puas dan hampir bertarung dengan kuil Xiao Yin. Seorang biksu muncul di kuil Yin kecil. Begitu dia bergerak, dia mengalahkan beberapa biksu terkenal dari generasi lama, dan kemudian berhenti bertarung. Kata Xuan Wu. Meskipun tidak ada seorang pun di wilayah utara yang membuat masalah, masih ada suara-suara ketidakpuasan. Bagi keberadaan kuil Xiao Yin, itu adalah 100 keluhan. Kata Yun Fan. Mendengar kata-kata ini, Ye Chen minum 2 teguk anggur dan berkata, kuil yang berdiri sepanjang malam. Tampaknya umat Buddha telah lama bersiap. Jika kuil Yin kecil ini telah memantapkan pijakannya di wilayah utara, yang kedua dan ketiga pasti akan bermunculan seperti rebung setelah hujan musim semi, dan kuil-kuil dari semua ukuran di dunia akan berdiri dengan cara yang sama seperti Taois besar dan kecil. Umat Buddha telah memiliki wilayah barat. Apakah mereka menginginkan seluruh dunia? Ini akan menimbulkan pertikaian antara agama Buddha dan agama Tao. Xuan Yuan mengerutkan kening dan tidak puas dengan praktik agama Buddha. Ye Chen berkata, ini adalah tren. Kita tidak dapat menghentikannya saat ini. Kita hanya dapat melihat apakah orang-orang tua yang mempraktikkan agama Tao akan duduk diam dan mengabaikannya sepanjang waktu. Jika mereka tidak peduli, kita tidak perlu khawatir tentang hal itu. Kita hanya dapat memperbaiki Tao kita. Guru, Anda telah pergi ke wilayah barat. Apakah Anda ingin mengunjungi kuil Xiao Yin? Long Qing berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata sambil tersenyum, baiklah, saya belum melihat kuil Yin yang agung di wilayah barat. Setidaknya saya akan pergi dan melihat kuil Yin yang kecil. Setelah minum 3 kali, beberapa orang berdiri dan pergi ke kuil Xiao Yin. Dalam perjalanan, Xuan Yuan dan yang lainnya juga menceritakan tentang situasi para iblis di wilayah utara. Sejak munculnya kuil Xiao Yin, para iblis menjadi lebih jujur, dan sekarang mereka jarang muncul. Bagi mereka yang belum menerima ajaran Buddha,
mereka telah mulai mempraktikkan ajaran Buddha. Kata Xuan Yuan tanpa daya. Ye Chen juga tidak punya pilihan selain tersenyum pahit, orang-orang biasa itu tidak memiliki keyakinan mutlak. Mereka pernah menderita kejahatan iblis sebelumnya. Agama Buddha lah yang membantu mereka mengusir iblis dan menyelamatkan mereka dari bencana. Secara alami, mereka menyembah agama Buddha sebagai dewa. Kuncinya adalah para biksu wilayah utara terlalu egois. Bukan urusan mereka sendiri yang membuat agama Buddha memanfaatkannya. Xuan Yuan dan yang lainnya semua setuju dan mengangguk. Itu benar. Sekarang para biksu di dunia manusia tidak mau memimpin. Mereka tidak peduli jika sesuatu tidak terjadi pada mereka. Sama seperti saat ini, hanya sedikit dari mereka yang mau berdiri untuk melawan iblis. Sebaliknya, ada banyak biksu. Hal ini membuat orang-orang biasa yang belum pernah melihat biksu menganggap biksu-biksu ini sebagai peri untuk membantu dunia. Terlebih lagi, ketika para biksu ini menaklukkan iblis dan setan, seluruh tubuh Dharma Buddha ditambahkan ke tubuh, dan cahaya keemasan bersinar. Itu seperti para dewa yang turun ke bumi. Sudah saatnya kita merenung. Sekarang agama Buddha berpusat di wilayah utara, agama Buddha memiliki hubungan yang erat dengan para biksu di wilayah utara. Kalau tidak, tidak akan ada kesempatan bagi umat Buddha. Xuan Wu mengangguk. Di bawah penerbangan cepat Longqing, sekelompok orang segera tiba di dekat kota yang sepi itu. Longqing melayang di udara. Yunfan menunjuk ke sebuah gunung yang menjulang tinggi dan berkata, "Tuan, kuil Leiyin kecil ada di gunung ini." Ye Chen melihat ke gunung yang menjulang tinggi itu, yang awalnya sangat biasa dan tidak mengesankan, tetapi setelah kuil Leiyin kecil berada di sini, gunung itu benar-benar berbeda dan memiliki segudang fitur. Mungkin orang biasa tidak dapat melihat apapun, tetapi Ye Chen dapat melihat bahwa ada gelombang agama Buddha di sini, yang membuat gunung itu menjadi gunung peri yang penuh dengan aura. Selain itu, gunung itu sekarang memiliki suara lonceng dan nyanyian, yang penuh dengan atmosfer sakral. Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika dia melihat tempat ini. Sulit untuk mempercayai pemandangan seperti itu. Itu adalah gunung peri. Para biksu di sini semuanya abadi. Inilah perbedaan antara agama Buddha dan Taoisme. Meskipun para penganut Tao sangat agung, di mana orang biasa bisa dekat dengan mereka. Namun, agama Buddha ini berbeda. Menerima dupa dari orang biasa dapat membuat orang pergi ke gunung untuk menyembah Buddha. Dengan cara ini, mereka bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan keyakinan. Hanya ketika orang biasa dekat dengan Buddha, mereka dapat memahami Buddha dan tidak akan merasa terasing. Ye Chen berkata dengan emosi, aliran Tao dijaga ketat, jangan sebut orang biasa. Bahkan ortodoksi dan ortodoksi jarang berkomunikasi satu sama lain. Mereka semua saling waspada. Orang biasa tidak dapat melihat biksu Tao, di mana mereka bisa merasa dekat. Ya, agama Buddha dapat mengubah wilayah barat menjadi tanah suci. Bukan tanpa alasan. Cara seperti itu memang sangat cerdik. Xuan Yuan juga berkata dengan objektif. Sekarang orang-orang tua yang menjual hari tua mereka tidak memikirkannya. Mereka begitu puas diri sehingga tidak pernah menemukan alasan mereka sendiri. Xuan Wu berkata dengan napas tersengal-sengal. Ye Chen menatap gunung itu dalam-dalam, lalu berkata, pergi ke kota terpencil dulu. Apakah kamu tidak ingin mengunjungi kuil Xiao Leiyin? Longqing bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Chen berkata, tentu saja kembali, pergi ke gurun dulu. Longqing juga tidak bertanya lagi, membawa beberapa orang Ye Chen ke kota terpencil. Ye Chen sudah bertahun-tahun tidak pernah ke kota terpencil. Setelah bencana terakhir, kota terpencil itu telah banyak berubah dan bukan lagi kota tua. Setelah berputar-putar di kota terpencil itu, Ye Chen meminta Longqing untuk membawanya ke Beihai. Longqing terbang di atas Laut Utara yang luas dan mendarat di Pulau Dewa Laut Utara. Ye Chen berdiri di tepi pantai Laut Utara dan melancarkan pencarian jiwa yang dahsyat ke sekeliling. Kemudian Ye Chen menghentakkan kakinya, dan separuh pulau berguncang. Dapat dikatakan bahwa burung dan anjing berlompatan di pulau itu. Banyak makhluk purba terkejut dan tidak berani bergerak. Tuan Xuan Wu, Ye Chen mengeluarkan suara untuk minum, suara itu menyebar dengan cepat di Sendao, dapat membuat semua monster dan orang-orang Sendao mendengarnya. Masih banyak orang di Pulau Sendao yang sedang berlatih dan mencari harta karun. Mereka merasakan getaran tanah dan mendengar suara Ye Chen.
Mereka terkejut dan tahu bahwa pasti ada beberapa orang besar. Ledakan. Tidak lama setelah suara Ye Chen jatuh, tanah mulai bergetar lagi. Ye Chen melihat pohon-pohon kuno dengan cepat tumbang dari kejauhan, dan seekor kura-kura besar muncul di depan Ye Chen. Ye Chen, itu kamu. Ketika kura-kura itu melihat Ye Chen, matanya berbinar dan dia tertawa terbahak-bahak. Ye Chen melihat kura-kura itu, tetapi juga tersenyum, berkata, Tuan Xuanwu, Anda baik-baik saja. Kura-kura ini adalah kura-kura yang dilihat Ye Chen saat bertarung dengan ular ketika dia berlatih di Sendao. Kura-kura itu disebut Xuanwu. Saya semakin tua, saya tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Kekuatan anak laki-laki Anda jauh lebih baik dari saya sekarang. Dengan emosi yang dalam, Ye Chen berkata sambil tersenyum, kekuatan Tuan Xuanwu juga telah meningkat pesat. Apakah Anda berencana untuk tinggal di sini seumur hidup? Tidak ingin pergi ke dunia luar untuk melihatnya. Xuanwu berkata sambil tersenyum, di sini sepi. Saya tidak ingin keluar. Ye Chen tertawa dan berkata, jika saja saya dapat menemukan tempat tinggal terpencil seperti ini dari para pendahulu saya, alangkah baiknya jika saya tidak menanyakan kebenaran. Nak, selama kamu mau, tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan. Hanya saja kamu terlalu peduli, jadi tidak mungkin menjadi sepertiku. Aku tidak peduli. Xuanwu tertawa. Ye Chen meminta Long Qing untuk memanggil monster untuk datang, lalu memanggang dan makan bersama Xuanwu. Dia berbicara dengan Xuanwu sebentar, lalu mengucapkan selamat tinggal kepada Xuanwu. Xuanwu sedang berbaring di pantai Sendao, melihat Ye Chen pergi, tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Xuanwu yang berusia 10.000 tahun sekarang sudah tua, kemana aku bisa pergi? Ini adalah tempat di mana aku mengubur tulang-tulangku, nak. Saat kamu datang lain kali, kurasa kamu hanya bisa melihat tulang-tulangku. Setelah meninggalkan Beihai bersama Ye Chen, Long Qing langsung pergi ke kuil Xiao Leiyin. Xuan Yuan, Xuanwu, dan Yun Fan sedang menunggu Ye Chen di kaki gunung. Ye Chen dan yang lainnya tidak terbang ke atas gunung, tetapi berjalan ke atas gunung seperti orang biasa. Gunung itu sangat tinggi. Awalnya, itu adalah gunung yang tidak dikenal, tetapi setelah munculnya kuil Leiyin kecil, mereka membangun tangga semalam dan langsung naik ke kuil. Dibutuhkan waktu 3 jam bagi manusia biasa untuk mendaki kuil Xiao Leiyin, tetapi beberapa orang Ye Chen secepat terbang, dan mereka tiba di kuil Xiao Leiyin dalam waktu sekitar 1 jam. Sepanjang jalan, Ye Chen merasa bahwa gunung itu penuh dengan Dharma Buddha. Seperti yang dikatakan Buddha, bunga adalah dunia, daun adalah Tathagata. Cita rasa Buddhisme sangat kuat, sehingga setiap pendaki gunung yang memuja Buddha secara tidak sadar terinfeksi oleh atmosfer seperti ini. Ye Chen melihat kuil Leiyin kecil di depannya, dan merasa terkejut. Kuil Xiao Leiyin tampaknya tidak terlalu mewah, tetapi sangat megah dan hikmat. Di depan aula utama kuil Xiao Leiyin terdapat sebuah alun-alun besar. Lempengan batu di alun-alun itu diukir dengan karakter Buddha. Di tengah alun-alun, ada tungku kuali besar dengan dupa besar. Dupa telah dinyalakan selama ribuan tahun. Di atas kuali itu terukir karakter Buddha dan banyak patung Vajra Bodhisattva, yang tampak seperti manusia. Di kedua sisi alun-alun, ada 3 tungku kuali kecil di satu sisi. Tidak ada dupa di tungku kuali kecil itu, hanya sebagai hiasan. Pada saat ini, ada banyak orang yang memuja Buddha di kuil Xiao Leiyin. Semua orang berlutut di aula utama kuil Xiao Leiyin dan bersujud kepada patung Buddha Sakyamuni yang besar. Orang biasa mungkin tidak melihat apa-apa, tetapi Ye Chen dapat merasakan bahwa setiap orang yang berlutut memancarkan kekuatan keyakinan, yang dikumpulkan oleh patung Buddha itu. Selama para penyembah membuat permohonan, maka patung Buddha dapat menerima kekuatan keyakinan. Ye Chen terkejut ketika dia melihat tempat ini. Seberapa mengerikan kekuatan keyakinan ketika dia mengumpulkan kekuatan keyakinan. Ye Chen pergi ke depan aula utama untuk mengamati dengan saksama. Pada saat ini, seorang biksu berjubah ungu keluar, memegang tongkat Buddha berwarna emas. Sikapnya cukup berwibawa. Biksu itu menatap Ye Chen, lalu mendekati wajah Ye Chen, meletakkan satu tangan di dadanya, dan berkata, Amitabha, apakah kamu pernah belajar agama Buddha? Ye Chen tertegun sejenak. Biksu itu sangat pandai menjalani hidup sehingga sekilas dia bisa melihat bahwa dia telah mempraktikkan agama Buddha.
Ye Chen berkata dengan pelan, "Guru, bagaimana Anda bisa mengatakan itu?" Sambil tersenyum, biksu itu berkata, "Sang dermawan memiliki nafas agama Buddha. Meskipun tidak sekuat semangat Tao, itu tidak dapat ditutup-tutupi." Ye Chen merasa bahwa biksu itu memiliki asal-usul yang luar biasa. Dia berkata sambil tersenyum tipis, "Saya pernah ke wilayah barat, dan saya telah menerima beberapa nasihat. Itu bukan praktik agama Buddha. Guru dapat melihat bahwa itu benar-benar mengagumkan. Beranikah Anda menanyakan nama guru?" Biksu itu berkata sambil tersenyum, "Nama Dharma Biksu Malang itu adalah Mahagaye, dan dia adalah kepala biara kuil Xiaoleiyin." Mahagaye, yang pertama dari 10 murid Buddha. Ye Chen bertanya dengan heran. Biksu itu berkata, "Dia benar-benar biksu malang. Guru, biksu inilah yang mengalahkan beberapa biksu dari generasi yang lebih tua." Long Qing datang dan berbisik. Ye Chen tidak bisa menahan tawa getir. Ketika dia bertemu dengan murid pertama Buddha, di mana dia bisa menjadi tak terkalahkan. Bahkan jika Anda bertemu orang yang kuat dalam praktik lingkungan virtual, diperkirakan sulit untuk mendapatkan manfaat. Mahagaye selalu tersenyum. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Guru, saya memiliki beberapa pertanyaan yang tidak saya mengerti. Tolong beri saya pencerahan." Mahagaye berkata sambil tersenyum, "Silakan bicara, dermawan." Ye Chen berkata, "Mengapa kuil ini bernama kuil Xiaoleiyin?" Amitabha, ini adalah kuil pertama agama Buddha kita yang keluar dari wilayah barat, jadi kuil ini dinamakan kuil Xiaoleiyin, karena hanya ada satu kuil Leiyin yang besar. Mahakaya tersenyum di wajahnya, dan kata-katanya tenang, tetapi kata-katanya sedikit sombong. Ye Chen berkata, "Dapatkah saya menganggap ini adalah langkah pertama agama Buddha di dunia? Di masa depan, dengan kuil Xiaoleiyin sebagai pusatnya, lebih banyak kuil akan dibangun secara bertahap di wilayah timur, utara, dan selatan dunia manusia, sehingga seluruh dunia manusia menjadi seperti wilayah barat. Jika Dharma dapat disebarkan ke seluruh dunia, tentu saja itu akan menjadi yang terbaik, yang menunjukkan bahwa Buddha kita telah universal bagi semua makhluk." Mahagaye berkata dengan tulus dengan wajah